Yes. Berarti kalau sekarang misalnya gue mau bantu kawan-kawan semua, Heeh. dengan kita tahu bahwa ekonomi melemah, Heeh. nanti lu bisa kasih tahu Yes. insight juga ya bro, seputar Boleh, market boleh. turun 6% kemarin. Yes. Ketika isunya kan katanya ya lu bisa bantu klarifikasi lah. Danantara tuh kan mau dibawa ke sini. Nah. Kan sempat rame tuh kemarin tuh, Pak Ya. Rosan ya, Pak Menteri kan. Heeh. Pak Pandu, Pak Doni, Oscar dan lain sebagainya itu kan CEO, CIO, COO gitu kan di Danantara ini gara-gara mungkin banyak yang sentimen negatif terhadap Danantara, padahal gue pribadi tuh ngeliat ini project luar biasa. Kalau bagus banget ini di manage dengan baik bagus sih, Iya. bagus. Oke kok, cuma kan karena memang banyak yang Gak oknum-oknum yang yakin, gak suka, akhirnya ikut ngegoreng, akhirnya market sempat turun. Ya, sebenarnya kita kasih kesempatan dulu lah ya buat mereka berkarya ya. Baru kita bisa menilai kan bagus atau enggaknya ya. Nah menurut lo gimana? Market turun dan lain sebagainya. Kalau market turun ini sebenarnya tahun ini tuh agak berat dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu gua di saham itu sangat gampang ya, cari untung gampang. Tahun ini tuh banyak gejolak politik. Jadi itu saham tuh sangat fluktuasinya sangat tinggi gitu loh. Karena yang pelajaran gue ya dari gue berbisnis sama di saham ya, apapun yang terjadi di saham itu lebih cepat. Contoh nih, perusahaan ini kemungkinan pendapatannya bakal meningkat. Pendapatannya belum meningkat, sahamnya udah naik dulu bro. Perusahaan ini kinerjanya bakal menurun. Kinerjanya menurun, sahamnya udah turun duluan. Nah jadi apapun yang terjadi di bursa saham selalu lebih cepat. Nah itu jadi kalau tidak ada kestabilan ekonomi, bisnis, politik, itu biasa saham itu turun duluan, naik duluan. Gitu. Contoh misalnya Danantara mau invest ke Garuda, itu saham baru ngomong doang, belum invest. Garuda udah terbang duluan. Terbang udah naik 100% Garuda. Nah, jadi apapun yang terjadi di bursa saham itu cepat. Terus misalnya Trump mau trade war. Belum trade war udah turun duluan, udah crash. Turun itu waktu itu crash 6% lebih itu, bener. Gara-gara berarti kesimpulannya anak-anak di bursa saham nih reaktivitasnya tinggi sekali cepat, ya. Betul. Jadi mengamankan aset. Yes, mengamankan aset. Contoh misalnya COVID, 4 orang kena di Indonesia, saham udah crash 25% semua emiten. Itu juga IHSG turun 6% lebih sehari. Jadi apapun yang terjadi di bursa saham selalu lebih cepat dan lebih naik, lebih turun gitu.